Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelda Lensi SPD dari SMP Negeri 19 Lebong, calon guru penggerak angkatan 6, Pasir 1, Dr. Randa Haja Nur Arifah MPD, dan pengajar praktik Muhammad Hamzah MPD. Jalan-jalan ke Tanah Lebong, tidak lupa membeli lemah. Guru hebat terus ditantang, siswa selamat dan bahagia. Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas modul 1. Ketika kita belajar pengetahuan di sekolah, tiba-tiba pernah tidak kalian berpikir, untuk apa sih kita belajar itu di sekolah? Apa sih faedahnya buat hidup kita sekarang? Nah, di video ini saya akan bercerita tentang orang yang paling bertanggung jawab soal pendidikan di negara ini, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia, Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Nah, saya sarankan kalian untuk menonton video ini sampai habis karena banyak sekali hal keren dan bermanfaat untuk hidup kita, terutama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita bahas filosofinya, kita bahas dulu tentang orangnya ya. Ki Hajar Dewantara itu anak bangsa jenius. Sewaktu muda beliau itu dapat beasiswa kedokteran Belanda di Batavia. Bayangkan di zaman itu orang pribumi bisa sekolah aja syukur. Dia bisa sekolah di sekolah kedokteran. Sudah pasti pintar sekali beliau itu. Sayangnya dia bukan hanya pintar, tapi juga berani. Kenapa sayang? Karena sewaktu kuliah, Ki Hajar ini sering sekali mengkritik pemerintah Belanda sana kemari. Akhirnya dia dikeluarkan dari kampusnya. Terus jadi wartawan dan makin menjadi-jadi beliau menulis kritik tajam untuk pemerintahan Belanda. Sampai akhirnya dibuang ke Belanda. Biar tidak buat rusuh di Indonesia. Nah, di sanalah Ki Hajar Dewantara belajar tentang berbagai macam filosofi pendidikan dan kurikulum. Salah satunya filosofi Montessori. Nah, hasil belajarnya tersebutlah yang kemudian beliau bawa pulang ke Indonesia sebagai dasar pendidikan ala Ki Hajar Dewantara yang sekarang dijadikan dasar pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, apa sih pendidikan itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi, pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah pekerjaan menjemput peradaban. Selanjutnya, hal yang paling penting dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah tujuan pendidikan. Menurut kamu, tujuan pendidikan itu apa sih? Pintar, nilai bagus, atau untuk cari kerja? Sebenarnya bukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Upaya-upaya konkret yang dapat kita lakukan agar tujuan pendidikan itu dapat terwujud adalah dengan memerdekakan manusia, yaitu manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, memang itu kan yang kita cari dalam hidup. Kita bisa selamat, kita bisa bahagia, survive and happy, that's all. Kalau ada yang bilang tidak, tujuan hidup kita adalah akhirat. Terus kita berharap apa di akhirat? Kalau bukan selamat dari neraka dan bahagia di surga, iya kan? Nah, itulah mengapa Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan seharusnya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Poin selanjutnya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan harus berpusat kepada peserta didik. Maksudnya, peran guru hanya sebagai penuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya.
Sesuai dengan azas Triloka yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan menjadi panutan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah menjadi penjalar semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan tetap mengutamakan kearifan budaya lokal Indonesia. Di Lebong sendiri, banyak sekali kearifan budaya lokal yang bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran guna penebalan laku peserta didik. Karena sebagian besar kearifan budaya lokal di Lebong banyak mengusung nilai-nilai yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama nilai gotong royong yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran di sekolah. Poin selanjutnya adalah menuntun budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antar gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Penanaman karakter peserta didik sangat penting untuk menjawab perkembangan dan kemajuan zaman, agar peserta didik punya identitas dan tidak terpengaruh budaya asing. Pendidikan diibaratkan sebagai sebuah lahan pertanian, guru sebagai petani dan anak sebagai bibitnya. Bibit yang baik ataupun yang kurang baik dapat tumbuh subur apabila kita sebagai petani mengolahnya dengan tepat. Bila dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka di sini saya berperan sebagai pembelajar yang bertugas untuk menuntun dan mengarahkan peserta didik saya menjadi anak yang berbudi pekerti baik. Selain itu, saya juga berperan sebagai pembelajar, di mana saya juga harus terus belajar sepanjang hayat, meningkatkan ilmu sesuai perkembangan zaman, agar saya dapat berinovasi dalam memberi pembelajaran kepada peserta didik saya sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah demonstrasi kontekstual kali ini. Jangan berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.